Walah, masih jauh nggak ya? Kok aku nggak tahu ini di mana? Teman-teman di rumah, tahu tidak aku ada di mana? Wah, hari sungguh panas. Udah gitu, kambing tumpanganku malah lari kemana. Capek sekali, harus ngejar-ngejar kambing panas-panas gini. Bikin haus, mana perut juga lapar. Biasanya ada si Pam-Pam, aku jadi rindu sama dia. Aduh. Hai teman-teman di rumah. Aku sedang terburu-buru karena aku harus segera pulang. Hari sudah siang, nanti anakku kelaparan. Sabar ya, sebenarnya sedih juga. Karena aku cuma punya sedikit tepung dan minyak. Duh, bisa dapat roti berapa ya? Wah, ada ibu kelinci di sana, membawa sesuatu. Semoga aku bisa meminta sedikit air. Ibu kelinci, bisakah aku minta sedikit air darimu? Hah? Air, Tuan? Ya. Mari ikut aku ke rumah. Baik-baik. Kalau aku minta makanan juga, Bu. Aku sangat lapar dan haus. Tuan, sebenarnya aku sudah tidak memiliki makanan. Aku hanya punya sedikit tepung dan minyak untuk dibuat roti, karena aku dan anakku belum makan hari ini. Ini persediaan makanan kami yang terakhir. Setelah kami makan nanti, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau begitu, Ibu Kelinci, bolehkah aku hanya minta sedikit saja roti itu untuk sekedar bekal melanjutkan perjalanan? Baiklah Tuan, akan aku buatkan roti untukmu. Ini roti untukmu Tuan, 2 untuk kami makan. Terima kasih Ibu Kelinci. Semoga kebaikanmu ini mendapatkan balasan dari Tuhan. Aku berjanji, jika sudah sampai ke kota tujuanku, aku akan kembali untuk membawakanmu bahan makanan. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Sampai jumpa lagi, Ibu Kelinci. Baik Tuan, hanya ini yang bisa aku berikan. Semoga Tuhan melindungi perjalananmu. Sekarang aku benar-benar tidak mempunyai apa-apa lagi. Keranjangku ini sudah tidak ada isinya. Loh, ini roti siapa? Apa orang yang di depan pintu tadi ya? Mungkin dia mau mengantar roti ini untukku. Tetapi karena aku masih ada tamu, jadi dia tinggalkan di sini. Coba aku hitung 1, 2, 3, 4, 5. Wah, lebih banyak. Ini pasti karena aku mau berbagi roti kepada Tuhan yang tadi. Ya ampun, Tuhan itu memang baik. Mulai sekarang, aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Meskipun sebenarnya yang aku miliki hanya sedikit, bahkan harus aku bagi-bagi juga untuk diriku sendiri. Ayo teman-teman di rumah, kalau kamu dengan rela hati mau berbagi, apapun itu, bisa makanan, uang, menolong, membantu kesulitan,
atau sekedar meminjami temanmu sesuatu, nanti pasti Tuhan akan mengembalikan kebaikan juga kepada kita. Seperti aku tadi, aku dengan sukacita mau berbagi roti kepada tuan yang kasihan tadi. Tiba-tiba ada yang memberiku roti. Yeay! Aku jadi ingin bernyanyi karena Tuhan sudah mengasihi aku. Yuk semuanya ikutan nyanyi sambil berpersembahan ya. Kita akan pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Sudah selesai bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang aku juga mau berdoa. Yuk teman-teman ikut berdoa juga ya. Tuhan, kami bersyukur atas berkat berupa makanan kami secukupnya yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga sampai hari ini kami masih bisa kenyang makan dengan enak. Maka kami pun ingin selalu berbagi juga kepada orang lain, tidak melulu makanan. Apabila kami memiliki uang, atau kepandaian, atau barang-barang yang bisa dipinjamkan, atau hanya sekedar membantu orang lain yang meminta bantuan kepada kami. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay! Tadi aku naruh roti di sini deh. Kok hilang ya? Kok hilang? Ya udahlah, mungkin ada yang lebih membutuhkan. By the way, mending aku bikin sendiri aja lah rotinya. Aku suruh buatin Mas Sandra aja. Teman-teman di rumah juga mau nggak? Mau nggak? Yuk, kita sama-sama membuat roti bersama Sandra. Yuk. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Tentang roti, ya toh? Yang paling diingat-ingat mesti tentang rotinya. Kalau tentang ceritanya, coba nanti diingat-ingat lagi, bisa disetel lagi kok. Nah, teman-teman, mengenai firman yang tadi, kalau menurut Mas Sandra sih ada satu hal yang paling ikonik atau paling diingat-ingat. Kalau Mas Sandra ingatnya mau berbagi. Nah, oh iya, ada kuisnya. Kuisnya adalah jeng-jeng. Nanti yang paling cepat ngirimkan jawabannya ke grup komisi anak, kan bisa kita lihat jam berapa dia ngirim. Kalau benar, yang paling benar, yang paling awal ngirim akan dapat sesuatu dari Mas Sandra. Nanti yang menang mohon menyebutkan nama dan rumahnya ya. Oke, pertanyaannya didengarkan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan anak sekolah minggu mencontoh seperti yang dilalui atau dialami oleh si
lulu kelinci. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh anak sekolah minggu seperti yang dialami oleh si lulu kelinci? Pertanyaannya itu. Sip. Yang paling pertama ngirimkan jawaban di grup atau ke Mas Andra, nanti dapat sesuatu. Oke. Sekarang kita mau membuat, tadi kan Pam-Pam rotinya hilang. Kita membuatkan roti untuk si Pam-Pam. Oke. Nah, pertama-tama tentu kita harus memakai yang namanya sarung tangan. Atau kalau nggak punya sarung tangan pakai plastik aja. Yang penting tangannya itu bisa ditutupi. Karena kita tentu harus senantiasa menjaga kebersihan tangan. Oke? Kita pakai sarung tangan dulu. Oke? Yuk, kita pakai sarung tangan. Nah, pertama-tama kita harus memakai yang namanya sarung tangan. Atau plastik biasa juga boleh. Kita pakai dulu ya. Tangannya Mas Andra jempol semua. Jadi agak sulit. Yang satunya. Ya, sudah ya teman-teman. Tangannya sudah aman dan sudah bersih. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan bahan-bahan. Bahan-bahannya yang pertama adalah roti. Ini bisa roti apapun yang teman-teman sukai. Yang warnanya hijau juga bisa atau yang rasa coklat juga bisa. Tapi yang roti lembaran gini ya. Oke. Yang selanjutnya adalah ini namanya margarin. Kebetulan Mas Andra punyanya merek ini, tapi bisa merek apa saja. Yang penting dia bentuknya margarin atau kalau ibu-ibu sering kenal sih mentega gitu juga boleh. Mereknya boleh terserah teman-teman ya. Lalu selanjutnya adalah selai. Ini Mas Andra punyanya di rumah rasa stroberi. Tapi teman-teman juga bisa kok ganti coklat, misalnya coklat tabur itu yang mereknya apalah, sebut saja Ceres. Atau bisa juga pakai coki-coki kalau punya, atau bisa juga pakai susu coklat, susu vanila yang sasetan kecil-kecil itu loh. Nah, karena Mas Andra senangnya stroberi, maka Mas Andra pakai selai stroberi. Lalu peralatan yang dipakai adalah pisau, sendok kecil, garpu dari stainless ya. Lalu ini namanya spatula untuk membuat kue, atau kalau tidak punya bisa pakai sendok biasa aja. Lalu telenannya Mas Andra karena bau bawang jadi tak plastikin supaya rotinya nggak bau bawang. Kalau punya teman-teman pasti telenannya lebih bagus dan nggak bau bawang. Dan yang terakhir, siapkan alat untuk memasak rotinya, memanggang rotinya. Nah, ini bisa pakai yang seperti ini, namanya teflon. Kalau ibu punya, kalau nggak ada, tadi Mas Andra bikinnya cuma pakai wajan kok. Yang penting minyaknya nggak usah banyak-banyak. Siap? Oke. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan melakukan pemotongan pinggiran roti. Nih, pinggiran rotinya ada. Kita harus potong dulu nih. Kita pakai pisau untuk memotong pinggiran roti. Hati-hati kalau menggunakan pisau, harus diawasi oleh orang tua. Kalau yang masih kecil bisa minta tolong ibu atau bapak. Potongnya seperti ini. Satu sisi. Dua sisi sampai semuanya yang ada coklat-coklatnya ini hilang.
Seperti ini. Hilang ya pinggirannya. Kita lakukan sampai semuanya rata. Dua. Sudah? Kalau sudah, nah kita ambil roti yang tepinya sudah hilang. Sebenarnya sih enak pakai roti yang tepinya nggak ada. Tapi Mas Andra punyanya yang seperti ini. Nah kemudian selanjutnya yang harus dilakukan adalah memipihkan roti ini. Ini kan masih agak tebal nih, ya toh? Kelihatan toh? Nah kita pipihkan. Bisa pakai gelas, kalau teman-teman punya gelas yang agak panjang, ini tinggal digulung-gulungkan aja. Atau kalau ibu punya rolling pan itu yang kayu panjang untuk menggilas. Nah kalau Mas Andra tadi lupa bawa, kita penyet-penyet aja pakai tangan, sampai semuanya penyet. Satunya lagi. Untung pakai sarung tangan, coba kalau enggak kotor. Nah, tipis ya, lumayan. Nah, selanjutnya setelah ini semua sudah penyet atau sudah gepeng, kita kasih ini, selai. Bukanya susah. Kita pakai sendok kecil, taruh aja di dalam roti seperti ini. Satunya juga. Teman-teman ini bisa untuk sarapan loh. Kalau teman-teman mau sekolah, sudah mulai masuk sekolah ya. Asik sekali bikin sarapan seperti ini. Terus diratakan. Diratakan pakai sendok. Jangan lupa sampai rata, tapi jangan sampai ke tepi-tepinya. Kenapa? Nah, nanti kita lihat kenapa kok nggak boleh sampai ke tepi-tepinya. Ini sudah ya. Kita sisihkan dulu di sini. Nih, kira-kira rata seperti ini. Selai stroberi warnanya merah. Kalau coklat ya coklat. Setelah itu kita lipat. Kita lipat jadi 2. Dah, seperti ini. Kelihatan ya, dilipat jadi 2. Lalu kita ambil garpu yang tadi sudah disiapkan. Nah, garpu ini fungsinya untuk menempelkan tepiannya. Seperti ini kira-kira. Yang agak kuat ya supaya dia menempel. Baliknya juga. Jadi seperti ini kira-kira. Ya, tertempel dengan rapi. Satu lagi. Kita tekan-tekan lagi. Kalau nekannya kuat pasti dia kelet. Pasti dia tertutup. Nah, sudah Mas Andra punya 2 roti yang sudah diisi selai dan direkatkan menggunakan garpu. Langkah selanjutnya kita ambil yang namanya margarin. Kita oleskan dikit di ujungnya.
dikit aja. Terus kita ratakan, kita sapukan di rotinya. Di sebaliknya juga. Nah, sudah kita sisihkan dulu. Kemudian yang satunya, teman-teman bisa boleh membuat 5 atau 3 atau 4, terserah teman-teman. Kalau punya adiknya 2 ya bikinkan 3 gitu kan. Ratakan. Sini. Kalau nanti kira-kira dia membuka, kita bisa tempelkan lagi pakai garpu. Nah, ini sudah ada margarin. Sekarang selanjutnya kita siapkan wajan atau teflon. Nah, karena ini syutingnya di gereja, pasti nggak bisa toh bawa kompor. Cukup panaskan teflon. Kita kasih margarin ini sedikit aja, dioleskan gitu ya. Dikit aja, nggak perlu banyak-banyak karena kita nggak goreng roti, tapi cuma memanggang. Nanti kalau kompornya menyala, ini margarinnya akan meluber kemana-mana, ya toh. Setelah itu kita panggang aja, letakkan rotinya di teflon, ces gitu. Nah sudah, nanti dibolak-balik jangan lupa. Nah kalau sudah jadi, kira-kira nanti jadinya seperti ini teman-teman. Tada, ini bukan gosong ya, tapi ini karena margarinnya. Nih, gitu. Enak sekali. Nah, kalau sudah selesai, kita hias pakai selai atau pakai coklat. Boleh, terserah teman-teman mau menghias seperti apa. Nah, selesai. Roti janda miskin. Nah, gimana teman-teman? Tadi sudah bikin roti, seru ya? Nah, kalau nanti kesulitan bisa ngajak bapak atau ngajak ibu untuk membantu membuatkan roti. Oke. Nih, kita lihat lagi nih jadinya seperti apa. Ini bukan saus loh ya. Tadi kan ini selai. Kita coba ya. Enak sekali loh teman-teman, roti janda miskinnya. Sampai melotrok deh ini kacamata. Nah ini rasa stroberi, sudah dipanggang dan rasanya enak sekali. Teman-teman nanti bisa membuat beberapa untuk dibagikan kepada teman-temannya atau kepada tetangga. Kan tadi diajak Ibu Kelinci untuk berbagi. Nah, teman-teman bisa mulai berbagi dengan memberikan roti janda miskin ini ke ibu atau ke nenek atau ke tetangga. Oke? Nah gitu aktivitas dan sekolah minggu kita hari ini. Kita mau melanjutkan aktivitas yang lain. Silahkan teman-teman kalau mau segera membuat roti. Aku setelah ingin membakar roti. Aku setelah ingin makan roti. Nah silahkan. Dadah, jangan lupa subscribe atau dipencet belnya ding di YouTube supaya teman-teman tahu kalau sekolah minggu sudah menayangkan lagi video yang baru. Dadah, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.